Ketika kita membicarakan Bali, yang terlintas di pikiran adalah kesenian tradisionalnya. Salah satunya adalah tari-tarian. Hal ini disebabkan karena masyarakat Bali sangat menjaga tradisi maupun adatnya. Begitu juga terhadap masyarakat Desa Bedulu, Kabupaten Gianyar. Di Desa Bedulu, terdapat salah satu tarian tradisional bernama Tari Kecak Bedulu. Tari Kecak Bedulu ini diciptakan oleh seorang warga negara asing dari Eropa, tepatnya kalau tidak salah yang dari Jerman, yang bernama Walter Spies beserta beberapa tokoh masyarakat pada saat itu. Tahun 1930-an tari kecak ini diciptakan. Tari kecak ini lebih bersifat ke tari untuk menyambut penyambutan, atau tari istilahnya untuk lebih ke turis. Jadi tari kecak ini diciptakan oleh Walter Spies berdasarkan menurut sejarah atau referensi yang saya dapatkan, berdasarkan dari irama atau nada yang diciptakan oleh kodok, atau lebih tepatnya kalau bahasa Balinya ngung, yang bersahutan di kolam. Jadi Walter Spies mengambil nada kecak itu dari alam memang. Pementasan dari kecak Bedulu mengambil cerita Ramayana. Kalau di Bedulu, kalau yang sekarang ada di kebanyakan Ramayana, pure Ramayana, tapi kita di Bedulu mengambil kisah sebelum Ramayana, tapi tetap dalam konteks cerita Ramayana, yaitu Sugriwa Subali. Nah, di sana ceritanya tentu lebih pendek dari yang kita ketahui sekarang ini atau dipentaskan pada saat ini di objek-objek wisata. Keunikan dari tari kecak Bedulu adalah bagian dari pakaian yang kita kenakan di sini. Kita mengenakan pakaian yang sangat simpel, antara penari dan penari kecaknya hampir sama pakaiannya, kecuali yang perempuan tentu kita bedakan, tetapi kita tidak menggunakan jenis pakaian yang glamor atau yang bling-bling gitu. Kita tetap menggunakan pakaian yang klasik. Kalau penari perempuannya tidak memakai sesuatu di kepala banyak-banyak, dan kalau yang laki-laki hampir sama pakaiannya dengan penari yang mementaskan kecak. Filosofi yang diajarkan dalam tari cak ini tentu kita bisa mengambil kesetiaan seorang saudara terhadap saudara muda terhadap saudara tuanya, di mana pada saat saudara tuanya memerintahkan kepada saudara mudanya untuk melakukan sesuatu yang sangat berat untuk dilakukan, tetap beliau lakukan. Terus kalau estetika dalam tarian kecak ini tentu adalah gerakannya yang lembut dan kompak.
karena kecak ini terdiri dari ratusan pemain atau penari, tentu akan sangat sulit melakukan gerakan yang sama, akan tetapi dalam hal ini kita mampu melakukannya hanya melalui wangsit atau instruksi dari seorang pengelik kecak namanya di dalam tarian kecak. Kemunculan tari kecak Bedulu merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan perekonomian di desa Bedulu. Oleh karena itu, masyarakat desa Bedulu mulai mementaskan dan membentuk perkumpulan atau seke kecak. Bapak Putu Aryawan saat ini menjabat sebagai ketua seke kecak tersebut, dibantu oleh Bapak Imade Rinto Waguwades. Lebih 10 tahun yang lalu, yang bersama teman-teman pertamanya membangkitkan kecak niki di lingkungan Puri, karena kita di Puri ini selalu mendapatkan turis, jadi memberanikan diri membentuk seke kecak. Ya, bedi sedikit istilahnya mendemen-demen kan, yang salah satunya ada di dalamnya. Karena berkembang dan banyak teman-teman ingin ikut, jadi tempatnya di Puri Niko Cenik, yang pindah ke desa, minta izin ke desa Pekraman, dikasih izin dan diakui keberadaan kita di desa Pekraman. Kalau kecak Bedulu niki pertama baru berdiri, kita sudah langsung mendapatkan tiket ke pesta seni. Ya, tahun berapa nih kak? Setelah itu dikontrak oleh Ji Samsung bikin iklan. Terus banyak proyek-proyek gede nih kak, banyak yang melirik kecak Bedulu. Karena apa? Karena kecak Bedulu nih kak lain daripada yang lainnya. Tiang mulai ikut terjun di seke kecak khususnya ring Bedulu niki dari tahun 2001. Awalnya dibangkitkan nih untuk kecak Bedulu ring Pekandelan untuk mengikuti ajang seni cak dan ketuhanan yang pertama nikah. Yang membuat saya tertarik untuk ikut serta melestarikan seni cak di Bedulu berdasarkan sejarahnya. Seni cak untuk seni pertunjukan itu awal kelahirannya itu ada di desa Bedulu. Jadi bagaimana kita ingin melestarikan warisan budaya atau warisan seni yang ada di desa kita. Sampai saat ini, tari kecak Bedulu masih dipentaskan di Bedulu. Seperti halnya kesenian-kesenian lainnya, minat generasi muda terhadap tari kecak Bedulu sangat memprihatinkan. Sehingga, para penari tari ini didominasi oleh masyarakat berusia lanjut maupun paruh baya. Untuk seke yang saat ini ada data yang terakhir yang terhimpun itu ada sekitar 90 orang yang di awal hampir mencapai pernah sampai 120 orang. Dari anggota seke yang saat ini ada rata-rata kebanyakan generasi di atas 40 tahunan ya, yang di bawah 40 hampir cuma 30%, bahkan yang di bawah 25 tahun masih bisa dihitung dengan jari seperti itu. Untuk tari kecak khususnya yang membuat generasi muda kita itu kurang tertarik, apakah satu karena perkembangan zaman seperti saat ini adanya teknologi yang membuat mereka lupa, seakan-akan lupa dengan warisan budaya yang sudah diciptakan leluhur mereka. Yang kedua mungkin kurangnya kita merangkul generasi muda untuk ikut serta dalam
melestarikan budaya khususnya tari cak yang ada di Desa Bedulu ini. Kalau harapan kami khususnya untuk generasi muda, marilah kita bersama-sama ikut serta melestarikan warisan budaya seni yang sudah dicetuskan oleh penglingsir kita, khususnya tari cak Bedulu. Saya berharap adanya video dokumenter ini bisa menggugah atau mengajak daripada generasi muda untuk ikut serta melestarikan atau menjaga seni cak khususnya yang ada di Desa Bedulu. Untuk sampai saat ini kita bilang kita berhasil untuk merekonstruksi kecak Bedulu. Ini tujuan kan merekonstruksi. Kenapa yang ada niat merekonstruksi kecak Bedulu ini? Karena para pemainnya yang dulu-dulu itu masih beberapa yang siap mengajarkan kita bagaimana pakam-pakam kecak Bedulu yang asli. Kalau sampai hilang kan agak berat, dimana kita mencari referensi atau penggalan cerita ini kan tidak bisa kita cari kalau mereka sudah hilang. Nah sekarang mumpung mereka masih ada, kita sebagai generasi muda sangat ingin kecak niki lahir kembali di tanah kelahirannya gitu. Tari kecak Bedulu patut kita lestarikan, bukan untuk dilupakan. Yang dibutuhkan adalah bagaimana cara kita untuk melaraskan hubungan antara teknologi dengan kesenian. Sebab pada hakikatnya teknologi tercipta untuk meringankan pekerjaan kita sebagai manusia.